Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana perasaan kita apabila kita mengetahui bahwa tamu yang sangat kita cintai, bahwa tamu yang sangat kita rindukan mengabarkan kepada kita bahwa ia akan datang. Tamu yang sangat kita cintai akan datang dan membersamai kita beberapa hari ke depan. Tentu saja kita akan merasa senang, kita akan sangat bahagia, dan kita pasti akan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut tamu tersebut. Mungkin kita akan membersihkan diri kita akan membersihkan rumah-rumah kita. Bahkan kita akan membuat acara-acara untuk menyambut tamu yang spesial tersebut. Lalu, bagaimana jadinya jika tamu yang datang itu bukan hanya tamu yang kita cintai? Tamu tersebut adalah tamu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu tersebut adalah tamu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tamu tersebut bahkan dicintai oleh seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. Tamu tersebut tak lain dan tak bukan ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalam bulan tersebut ada satu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para umat-umat terdahulu mencontohkan, saking mereka bahagianya datangnya bulan Ramadan, karena mereka sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan itu berakhir, mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka'an sabilillah." Dan apabila kamu mengikuti sebagian besar manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-An'am ayat 116. Di zaman ini kita melihat saudara-saudara kita. Kita melihat banyak sekali umat muslim yang merayakan datangnya bulan Ramadan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Mereka merayakan datangnya bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak ada aturannya atau tidak ada perintahnya dari agama Islam. Mereka malah melakukan hal-hal yang malah berbau kepada kebid'ahan, bahkan kepada kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan meniru orang-orang tersebut? Ataukah apa yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Maka di sini saya akan menyebutkan beberapa cara untuk kita bisa menyambut bulan Ramadan. Cara yang pertama adalah dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, agar kita bisa diberikan kesempatan, kita bisa diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini. Selain itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan untuk melakukan puasa, kita diberikan kemampuan untuk melakukan bersedekah, dan kita lebih disemangatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Lalu cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan kebersihan ataupun kesucian. Kebersihan dan kesucian di sini maksudnya adalah kita membersihkan hati kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba mensucikan hati kita dari hal-hal yang mengotori hati ini. Kita mencoba membersihkan dari noda-noda hitam yang menyebabkan kita ini malas untuk beribadah. Kita membersihkan noda-noda yang menyebabkan kita malas untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di siangnya kita berpuasa kepada Allah, apakah pantas di malam harinya kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pantas di bulan Ramadan ini kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita masih berdusta, kita masih durhaka dengan orang tua kita. Apakah hal tersebut pantas? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masih berbuat ataupun berkata perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita sadar, ada berapa banyak orang, berapa banyak manusia di muka bumi ini yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka cara yang ketiga adalah dengan bertafakuh atau memahami. Memahami di sini adalah sebelum kita menyambut bulan Ramadan, kita harus tahu tata cara di bulan Ramadan ini. Kita harus tahu hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan ini. Bagaimana syarat sahnya puasa, bagaimana rukun-rukunnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang merusak pahala puasa, semua itu kita harus mengetahui. Seperti bagaimana caranya kita berqiyamul lail, berapa rakaatnya, kapan waktu pengerjaannya, terus berapa batasan zakat, dan yang lain sebagainya. Pokoknya semua hukum-hukum Islam yang mencakup di bulan Ramadan ini, kita harus mengetahuinya. Kita harus belajar semua hal ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena apa? Karena ilmu itu diperlukan sebelum kita melakukan sebuah amalan. Lalu cara yang keempat yang dapat kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah kita membuat acara-acara untuk menyambut tamu yang agung ini. Acara-acara tersebut adalah kita memperbanyak qiraah Al-Quran. Kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita memperbanyak sedekah. Kita harus lebih semangat lagi untuk berfastabiqul khairat. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang paling siap, serta bisa mendapat pahala yang berlimpah dan mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.